Halo semua, aku Resta Anggita. Dan di video kali ini aku mau sharing tentang 8 kebiasaan aku untuk memperkuat self-love yang aku punya. Kalau misal kalian bingung nih, kenapa sih kok self-love emang harus diperkuat? Emang kenapa gitu? Nah, kalau yang aku ibaratin tuh self-love tuh kayak sebuah tameng yang bisa melindungi aku. Sehingga semakin kuat self-love yang aku punya, maka peluru-peluru yang dari luar itu tidak akan bisa menyakiti aku. Entah itu perkataan orang lain atau perlakuan orang lain atau misalkan masalah-masalah hidup gitu, aku semakin kuat. Jadi semakin kuat tameng itu, semakin kuat. Selain itu juga mungkin kalian udah tahu yang namanya itu self love itu bisa ngebantu kalian dalam meningkatkan percaya diri, mengurangi stres, terus juga lebih ke aware sama diri sendiri, dan berpengaruh juga ke hal-hal lainnya. Kalian hanya akan bisa mengerti bahwa self love itu akan bersepengaruh itu di hidup kalian hanya jika kalian mempraktekannya dan mencobanya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang kayak self love lagi, ya elah udah basi gitu kan, udah tahu. Nah, tahu aja itu gak akan cukup. Kalian itu harus tetap mempraktekannya dan membiasakan diri untuk memperkuat self love yang kita punya dan memeliharanya. Nah, gimana sih caranya untuk ningkatin self love yang kita punya? Ada 8 kebiasaan yang sering aku lakuin. Apa saja itu? So, stay di videonya sampai akhir. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus senantiasa berusaha untuk menerima diri apa adanya dan berdamai dengan diri sendiri di kondisi apapun. Maksudnya, kamu harus bisa menerima keseluruhan diri kamu dan bukan hanya kelebihannya saja, dan bukan di saat-saat kalian sukses aja gitu. Kalian harus menerima kekurangan dan kegagalannya. Jadi kalian harus mencintai cara kalian bangkit dari kegagalan, cara kalian memperbaiki kesalahan, cara kalian belajar dari hal-hal yang salah gitu. Itu kamu harus bisa mencintai itu juga. Terus kamu juga harus bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Kalian harus bisa melihat kalau kalian itu adalah manusia biasa yang pasti punya salah gitu. Maka dari itu kalian jangan selalu menyalahkan diri, bisa belajar dari kesalahan itu. Nah, kalau diibaratkan ya, mencintai diri apa adanya itu kayak kita melihat bayi yang baru lahir. Kita gak pernah berekspektasi apapun mengharuskan dia ini itu, kita kan gak pernah kayak gitu. Tapi dengan keberadaan bayi itu kayak kita udah sayang dengan sendirinya gitu, tanpa ekspektasi apapun gitu. Nah, yang kedua, kamu harus selalu merawat diri kalian. Seperti halnya kita lihat orang-orang yang kita sayangi, kita mengharapkan dia selalu sehat, dia selalu bersih, dia selalu rapi gitu. Begitu juga kita ke diri sendiri. Kita tuh kalau sayang sama diri sendiri, kita juga harus menjaga kesehatan diri kita. Entah itu berolahraga, beli makanan yang sehat, dan senantiasa harus bersih, rapi. Karena itu bagian dari menandakan bahwa kita menghargai diri sendiri, kita sayang sama diri kita sendiri, dan kita mau orang lain menghargai kita. Makanya kita harus merawat diri gitu. Nomor 3, kalian harus menghemat energi. Kalian harus menjaga energi kalian dengan baik. Kalau kamu sayang sama diri kamu, kamu harusnya menyadari kalau energi kalian tuh sangat berharga gitu. Jadi jangan sekali-kali kalian menghabiskan energi ke orang-orang yang toksik. Kalau misalnya kalian teman-temannya gak sportif, mereka kalau abis bareng-bareng, abis mereka tuh kayak capek, kayak lelah, jadi gak semangat, jadi overthink, jadi capek hati gitu, berarti mereka toksik. Kalau kalian udah tahu kayak gitu, yang kalian harus lakukan adalah menjauh. Gak peduli seberapa lama kalian udah yang jelas mereka toksik, kalian harus berhenti, maksudnya mengurangi hubungan dengan mereka gitu. Terus juga gak cuma harus orang, tapi sosial media, informasi yang kalian baca itu tuh, kalau kalian sadar, informasi-informasi negatif di sosial media itu juga menguras energi kita. Apalagi kita scrolling berjam-jam sampai kita gak tahu waktu, sampai kita sangat banyak menerima informasi yang berbeda-beda dalam satu waktu itu sangat menguras energi. Kamu harus berhenti melakukan itu. Terus kalian juga harus tahu hal lain yang
menguras energi kita adalah memperdebatkan hal-hal yang tidak penting gitu, apalagi bersama orang-orang yang nggak penting gitu. Jadi kalau sekiranya perdebatan ini nggak berpengaruh apa-apa, nggak bikin kalian berkembang, nggak penting, mending kalian berhindari perdebatan itu. Terus juga marah-marah, kalian nggak harus marah-marah, apalagi hal-hal yang sepele gitu, hal-hal yang nggak penting yang dasarnya kalian harus nggak marah gitu. Terus marah kepada orang yang nggak penting itu hanya tuh menguras energi aja gitu, atau kalian benci gitu. Nah itu tuh hal-hal yang menguras energi kalian, nggak jadi melukai hati orang itu, tapi kalian melukai diri sendiri. Jadi kalau kalian sayang sama diri sendiri mulai sekarang, jauhi hal-hal yang seperti itu, jauhi orang-orang toksik, jauhi berita-berita toksik, orang-orang yang berdebat, semuanya kalian harus jauhi. Kalian harus menghemat energi dan menepati energi itu kepada hal-hal positif. Yang keempat, always try to heal. Kalian harus selalu berusaha untuk menyembuhkan diri. Kita semua manusia di dunia ini pasti punya trauma, pasti pernah merasakan stres, dan itu tuh harus selalu disembuhkan. Kalau kalian sayang pada diri kalian sendiri, kamu harus bisa menyembuhkan semua itu, menyadari semua itu. Kalian gak mungkin aku mah sehat-sehat aja, gak perlu healing. Kita punya trauma, kita harus sembuh. Entah itu kamu harus mencari terapis, itu lebih baik karena itu profesional. Tapi kalau kalian gak akses ke terapis kayak aku tuh gak sakit, tapi kalian tetap harus healing gitu. Itu kan bisa menjadi terapis untuk diri sendiri. Bisalah kalian mencari informasi di buku atau di Google, atau caranya menghilangkan stres gitu, kayak menghilangkan trauma masa kecil. Itu sebenarnya ada informasi itu. Kalau nggak parah, kalian bisa sembuh dengan diri sendiri. Kalau yang sering aku lakukan untuk healing aku adalah aku journaling, karena itu tuh banyak orang yang bahas ini, dan aku awalnya tuh emang bisa menyembuhkan diri. Dan pas aku coba, emang itu benar-benar merilis semua kemumetan di otak aku. Kayak journaling itu kayak nulis diary gitu. Terus journaling, terus kita harus melakukan apa yang kita tulis, kayak bersyukur gitu, kayak menulis hal-hal yang baik gitu, yang apa yang harus kita syukuri. Terus juga meditasi, jalan-jalan, kayak melihat alam, melihat pemandangan kayak gitu. Itu juga bisa. Intinya kalau kalian sayang kepada diri kalian sendiri, kalian akan tidak membiarkan diri kalian stres, mengungut trauma yang besar-besar. Ini penting, kalian harus selalu healing. Yang kelima adalah kalian harus selalu berbicara baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Kalian juga harus bicara baik ke orang lain, karena cara kita bicara ke orang lain adalah koreksi dari diri kita. Kalau kita berbicara baik ke diri kita, otomatis diri kita juga akan berbicara baik ke orang lain. Kalau ada orang yang selalu bicara buruk kepada orang lain, itu berarti dia itu berbicara ke diri sendiri juga seburuk itu. Makanya aku tuh sekarang kalau ada orang yang bicara buruk ke diri sendiri, aku nggak sakit hati, aku tuh kayak kasihan. 6 adalah self and life improvement. Maksudnya self improvement itu adalah kita senantiasa mengembangkan diri, belajar hal baru, hobi baru gitu, karena itu bagian dari kehidupan kita gitu. Dari kebutuhan kita itu membutuhkan pencapaian. Kalau kalian sayang sama diri kita, kalian itu membutuhkan itu, harus mengembangkan diri, mengembangkan kehidupan kita. Kalau sayang ke diri kita pasti menginginkan kehidupan lebih baik, lebih nyaman gitu. Mungkin ini tuh berhubungan dengan materi. Misalkan kamar kita pengen lebih nyaman gitu kan, terus mobil baru misalnya, kayak improve self gitu kan, menunjang kita untuk memperbaiki diri gitu, menjadi mempunyai skill lebih gitu, pengetahuan lebih. Itu bisa improving life gitu. Kalau misalkan kalian mikir, kalau aku diam aja di rumah, aku gak ngusah ngapa-ngapain, aku tiduran seharian, main sosial aja seharian, main game karena aku sayang gitu, gak sayang ke diri sendiri, itu gak kayak gitu. Justru kalian harus improve yourself and your life gitu.
Yang ketujuh adalah kita harus selalu berusaha mengenal diri kita lebih baik. Selayaknya kita mencinta orang lain, kalau kita ingin bisa mencinta orang lain itu dengan baik, kita harus kenal dulu. Begitu pula dengan diri kita, kalau ingin kita mencintai diri kita menjadi lebih baik, kita harus kenal dulu nih, kita tuh maunya digimanain. Kita harus tahu kapan kita harus merasa sedih, kita terus harus ngapain kalau ketika lagi capek. Kalau misalnya aku lagi capek nih, aku harus menyendiri dulu, harus butuh waktu untuk diri sendiri. Tapi ada juga orang yang lagi capek, yang lagi kehabisan tenaga, malah dia pengennya nongkrong gitu, kumpul. Nah kayak gitu, kalian harus bisa mengenal diri sendiri sehingga kalian tuh bisa menghandle diri kalian sendiri. Di keadaan tertentu kalian harus ngapain, supaya apa, supaya kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri. Semakin kalian kenal diri sendiri, semakin kita supaya tidak melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang di luar nalar gitu kayak melakukan hal-hal yang gak menyeleweng gitu atau buruk untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian tuh bisa ngontrol daripada menyakiti orang lain, kalau ya udahlah aku sendiri dulu gitu kan, hari ini tuh aku lagi sedih gitu, aku lagi overthinking hari ini, kalian harus lebih kenal, oh mungkin aku ini moments gitu, jadi marah-marah, oh aku harus ngapain ya biar gak kayak gini. Nah apakah aku harus jalan-jalan, apakah harus keluar gitu. Semakin kalian kenal diri kalian, kalian bisa mengontrol, mencintai diri kalian sendiri. Yang kedelapan, ini yang terakhir dan yang sering kita lupakan adalah kita harus selalu mendengarkan isi hati kita gitu ya. Kalian pernah gak sih dicuekin sama orang lain, gak pernah didengerin sama orang lain, rasanya gimana? Pasti sakit hati, karena itu sering respectful gitu. Nah kalian jangan gitu sama diri sendiri, kalian harus bisa mendengarkan hati kalian sendiri gitu. Jadi jangan kalian sangat bergantung pada pendapat orang lain, akhirnya kalian nurut-nurut aja, padahal itu gak nyaman untuk kamu. Kalian harus tahu kalau keputusan yang paling benar, yang paling cocok untuk diri kalian itu yang tahu adalah dari kalian sendiri. Maka mungkin kamu nanya boleh ke orang lain sebagai pendapat aja, sebagai bahan pertimbangan, tapi kalian harus dengerin hati kalian, yang nyaman untuk kalian apa, yang terbaik untuk kalian apa, karena orang yang paling tahu apa yang baik untuk diri kamu sendiri adalah kamu sendiri. Kayak gitu, meskipun itu tuh bisa aja seperti salah, padahal gak ada yang salah gitu. Kalau itu misalnya keputusan yang salah, ada hal di balik itu. Kalian harus selalu mendengarkan, nggak harus selalu sih, kalian harus peka dan mendengarkan, lebih mendengarkan isi hati kalian gitu. Itu adalah 8 kebiasaan untuk meningkatkan love self kalian, atau bisa disebut juga untuk orang-orang yang harus mencintai, meningkatkan kepercayaan diri, mencintai diri sendiri kayak gitu. Oke, aku Resta Anggita, see you next video, bye. Yang keempat, always try to heal. Kalian harus selalu berusaha untuk menyembuhkan diri. Kita semua manusia di dunia ini pasti punya trauma, pasti pernah merasakan stres, dan itu tuh harus selalu disembuhkan. Kalau kalian sayang pada diri kalian sendiri, kamu harus bisa sembuhkan diri sendiri. Kalian harus